Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berita Mistis Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook dari tulisannya Arya Kalalangi. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Sahabatku Ternyata Sudah Meninggal. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Hari ini aku berniat untuk menemui sahabatku yang sedang merantau ke Sulawesi, tepatnya di Palu. Saya pun sangat rindu dengan sahabatku itu, karena sudah terbiasa dari kecil selalu bersama. Jadi jauh sedikit ada yang beda. Oh ya, perkenalkan nama saya Adrian, dan sahabat saya Fikran. Kami selalu bersama-sama waktu kecil. Namun setelah lulus SMA, dia memutuskan untuk merantau. Katanya mau nyari pengalaman kerja. "Bangun bang, udah nyampe nih," kata sopir bus membangunkanku. Setelah itu aku baru sadar, ternyata aku sudah sampai di terminal yang ada di kota Palu. Saya pun memberi kabar ke sahabat saya bahwa saya telah sampai dan dia menyuruh saya langsung ke rumah dia. "Assalamualaikum Fikran." Tanpa menunggu jawaban, saya langsung masuk saja. Mungkin karena udah terlalu gak sabar ketemu dia, jadi langsung masuk saja. Saat masuk rumah, suasananya begitu aneh dan bau busuk seperti bangkai. Tapi aku cuek. Lalu saat masuk ke kamar, saya melihat Fikran sedang duduk. "Orang ucap salam kok nggak dijawab sih Fik?" kataku kesal. Maaf ya Rian, aku nggak denger sumpah," kata dia tanpa ekspresi. "Kamu kenapa Fik? Muka kok pucat kayak semen," kataku. "Adrian, aku sayang kamu. Aku gak mau ninggalin kamu. Kamu adalah sahabat terbaik dalam hidupku." "Jir, merinding aku cok. Sekali lagi lo bilang sayang, aku tumbuk kepala kau," kataku sambil mendorong kepalanya pelan. Baperan. Siapa juga yang mau sama lo? Emang gua homo?" Kami pun tertawa bersama dan tidak terasa hari udah sore. Saya pun memutuskan untuk mandi. Karena dari pagi belum mandi, badan udah kayak pabrik minyak, kelicinya minta ampun. "Fik, kamu ada sabun gak?" "Buat apaan emang?" tanyanya datar. "Mau bikin perkedel nih, lapar banget." Emang bisa? Caranya?" "Ambil sabun, buka bungkusnya, lalu hantem ke mukamu." Jir, ngamuk. Selepas mandi aku baru sadar kenapa rumah sahabat aku ini berantakan, seperti rumah yang tidak berpenghuni. Lalu tiba-tiba Fikran menepuk pundakku. Ngapain sih ngelamun?" tanya Fikran. "Jir, ngagetin aja. Ini kok rumah kamu kayak kapal pecah sih, gak keurus," kataku lalu duduk. "Oh itu, aku males beres-beres aja. Toh gak ada juga tamu yang datang," katanya berlalu menuju kamar. Aku yang masih terdiam karena setahu aku, Fikran itu orangnya paling males lihat yang berantakan dan hobi banget beres-beres rumah. Mungkin saja dia lagi ada masalah asmara, jadi malas gerak, batinku. Aku pun berlalu dan duduk di teras depan rumah. Lalu ada ibu-ibu melihatku dan datang menghampiriku. "Mas, ngapain sendirian di rumah kosong malam-malam gini?" tanya ibu itu penuh curiga. "Ini Bu, saya mau main ke rumah teman saya, sekalian cari kerja juga di sini Bu." "Oh, kirain masnya mau maling," kata ibu sambil tertawa. "Ya enggak lah Bu, saya mau cari kerja," kataku sedikit memaksakan tersenyum. Nama teman kamu siapa?" "Sekitar sini, kali saja ibu kenal." "Fikran Bu, yang punya rumah ini," kataku sambil nyender di dinding. "Jangan bercanda, Nak Fikran kan sudah meninggal," kata ibu itu.
Ibu ini bercanda mulu dari tadi, kataku tertawa sambil mendorong ibu itu. Nak, lebih baik kamu cepat pulang saja, kata ibu itu dengan penuh keseriusan. Tiba-tiba dari dalam rumah Fikran datang. Rian, ada siapa? Tanya Fikran. Ini loh, ibu-ibu, katanya kamu udah meninggal. Kan gue jadi ngakak, kataku sambil tertawa. Ibu yang melihatku berbicara sendiri kaget bukan main. Allahu Akbar, jangan-jangan kamu bukan manusia, kata ibu itu lalu pergi meninggalkanku. Jir, ganteng-ganteng gini dibilang bukan manusia. Aku dan Fikran pun tertawa dan kami cukup lama ngobrol di teras rumah. Dan setiap orang yang lewat pasti berkata kamu ngapain bicara sendiri. Dan bukan hanya beberapa, tapi setiap orang lewat pasti berkata demikian. Bahkan saya dikatain gila sama warga sekitar. Udahlah, kita masuk aja Fik, bosen gue dikatain gila, kataku kesal. Ah, ayo. Saat masuk rumah, tiba-tiba aku mencium aroma busuk dan aroma darah yang sangat amis. Cukup lama aku terdiam. Kenapa Rian? Tanya Fikran. Enggak, ayo kita tidur, udah ngantuk nih, kataku alasan. Dan saat mau tidur, kecurigaanku mulai bertambah. Tingkah aneh dari sahabatku mulai nampak. Bayangin aja, dia tidur ngadep ke aku, terus matanya enggak berkedip sama sekali, terus sambil senyum. Aku yang mulai kesal pun menampar wajah Fikran. Jangan tatap gitu anjir, takut gue we, muka lu kayak joker. Ya maaf, kangen aja sama lo, sahabat gue dari kecil, selalu nemenin gue di kala seneng aja. Di kala susah juga woi, gue selalu nemenin lu, kataku membela diri. Nggak ada. Pas kita dikejar anjing aja, lo langsung narik gue, dan lo yang lari dan biarin kaki gue digigit, katanya sambil menatap ke atas. Anjir, masih inget aja. Maaf aku hilaf, kataku tertawa. Tiba-tiba dia nangis lalu kembali tertawa. Jangan gitu dong lo, kan gue penakut, kataku mulai takut. Maaf ya kalau gue nakutin lo, soalnya gue cuma sakit aja nginget masa kecil kita dulu sampai SMA, katanya mengusap air matanya. Kamu ini kenapa sih? Kayak orang udah mau pergi aja, kataku mulai serius. Ingat, kita ini udah kayak kakak adik. Walaupun gue sering jahil, tapi jujur, jauh dari lo itu sakit woy. Gue kesini karena kangen sama lo, sahabat gue dari kecil yang selalu nemenin gue. Tapi kenapa sekarang lo bertingkah aneh? Kataku mendorongnya keras. Kini mataku berkaca-kaca. Aku hanya mengingat kata-kata warga di sini bahwa dia ini sudah meninggal. Dan yang pastinya saya tidak bisa terima jika itu benar terjadi. Sudahlah, gue mau tidur, kataku membelakanginya. Pukul 1 malam, saya terbangun dan saya kaget melihat Fikran sedang duduk sambil menatapku tanpa berkedip. Lalu dia tersenyum. Kamu kok bangun tidur aja, nanti aku jagain, katanya datar. Lalu dia berdiri dan menuju dapur. Aku hanya mendengarnya dari dalam kamar saja karena cukup lama tidak kembali. Aku pun khawatir. Lalu menyusulnya ke dapur, tapi anehnya dia tidak ada di dapur. Dan saat saya kembali ke kamar, dia sudah berada di kamar, berbaring dan menatap ke langit-langit rumah. Kamu jangan pergi, aku sunyi di rumah ini, kata dia lalu menatapku. Jantungku rasanya mau copot, antara takut, sedih dan kesal, karena sikap Fikran yang begitu aneh. Dan aku mencoba tetap berpikir positif, lalu aku kembali tidur. Tapi rasanya sulit sekali mata ini untuk tidur. Rasa takut selalu menghantuiku. Sahabatku terus-terusan menatapku dan kini wajahnya sangat dekat dengan wajahku. Dan anehnya, bau busuk semakin menyengat. Saya terus mencoba untuk tetap tenang dan akhirnya saya pun tertidur. Dan tepat pukul 3 pagi, saya terbangun. Kini kulihat Fikran sudah membelakangiku dan kini saya bisa bernafas lega. Tapi karena sudah cukup takut, saya mencoba untuk keluar dari rumah ini. Saya berjalan perlahan untuk mengambil tas saya dan saya lihat Fikran masih dalam keadaan tertidur.
Lalu saya menuju pintu kamar dengan berjalan perlahan, takut membangunkannya. Dan saat telah di depan pintu kamar, saya lalu mengunci pintu kamarnya agar dia tidak bisa mengejarku. Tapi betapa kagetnya saya ketika menatap ke arah pintu depan. Dia sedang berdiri lalu menatapku tajam. Kini bajunya berlumuran darah dan tangan kirinya hampir putus. Lalu dia menangis dan berteriak, "Jangan pergi!" Dia lalu berlari ke arahku sambil melotot. Anehnya, tubuhku rasanya seperti mematung, tidak bisa bergerak. Kini dia tersenyum dan perlahan kutatap bola matanya pun jatuh sebelah. Lalu tangannya meraih bola matanya yang jatuh tanpa memalingkan pandangannya terhadapku. Badanku bergetar hebat, namun ini bukan karena cinta, ini karena ketakutan. Dia lalu berdiri kembali dan tersenyum sembari memperlihatkan mulutnya yang penuh ulat dan darah. Rasanya perutku sangat mual ingin muntah karena melihat itu semua. "Kenapa, Rian? Apakah kamu takut terhadapku? Katanya kita sahabat, kok kamu mau pergi?" Katanya tertawa. Lalu tiba-tiba dia menghilang. Aku yang masih bingung dan ketakutan mencoba berlari menuju pintu, dan sialnya pintu terkunci. Dan saya mencoba untuk berteriak, namun sekali lagi usaha saya sia-sia. Rasanya mulutku tidak bisa berteriak. Dan tiba-tiba saya merasakan leher saya ditiup seseorang. Saat hendak berbalik ke belakang, secepat kilat Fikran menusukkan pisau ke perut saya dan ia tertawa lepas. "Kita adalah sahabat sehidup semati seperti yang kau katakan, Rian." Kembali ditusukkan pisau itu ke perutku dan ke wajahku. "Ampun Fik, ampun," kataku mulai lemah. Kini saya tidak bisa merasakan tubuhku lagi, dan saat saya sadar, saya melihat tubuhku yang terbaring penuh luka dan darah. "Maaf ya Rian, gue lakuin ini biar kita bersama terus sampai mati," kata Fikran penuh penyesalan. "Iya, gak usah sedih, sekarang kita udah bebas, udah tenang. Tapi ada yang kurang, Fik." "Apa Rian yang kurang?" "Gimana kalau kita nambah sahabat lagi?" "Ya udah, ayo kita cari sahabat kemana, Rian?" "Kita cari orang yang kalau tidur suka matiin lampu dan tidur ngadep ke tembok," kataku tertawa. "Ya, terus kita tatap terus mata dia yang pura-pura tidur," kata Fikran. "Gak sabar, apalagi kalau rumah mereka mati lampu, terus mereka sendirian di kamar." "Ya udah, ayo, mereka semua udah nungguin kita." Tiba-tiba pipiku rasanya ada yang nampar. Bangun woi, udah pagi, bangun, katanya mau kerja, dasar kebo," kata Fikran. "Ah, ternyata hanya mimpi," tanyaku dengan raut wajah masih bingung. "Mimpi apaan lu bang? Pasti mimpi basah ya, dasar otak mesum. Makanya cari cewek Rian, terus nikahin," kata Fikran memukulku dengan guling. "Bukan itu, gua mimpi lo itu setan, terus tangan lu putus, terus lu kejar gua, terus lu nusuk gua pakai pisau, terus gua mati," kataku serius. "Kebanyakan terus lu, kayak tukang parkir," kata dia tertawa. "Ah, lu mah gak asik diajak cerita," kataku sambil mengambil HP dalam tas. "Lagian sih, mana ada setan nusuk pakai pisau. Kali aja setannya lagi gabut terus nusuk gua." Kini aku pun ikut tertawa. Saya lalu pergi ke kamar mandi, dan setelah selesai mandi, saya masuk ke kamar Fikran. Saya melihat dia akhir-akhir ini kebanyakan diam dan selalu menatapku. Dan lambat laun saya terbiasa dengan tatapannya yang menyeramkan itu. "Woi, bengong mulu, mandi sana, katanya kita mau ke tempat kerja," kataku sambil berkaca di cermin yang ada di kamarnya. Iya, katanya berlalu melewatiku. Lagi-lagi keanehan muncul saat Fikran berlalu lewat di belakangku. Dia tidak nampak di cermin. "Fik, tunggu, kok kamu tadi nggak ada ya di cermin? Coba kamu kesini dulu," pintaku terhadap Fikran. "Masa nggak ada? Mata kamu kali udah buta. Kegantengan, jadi nggak bisa lihat gua lewat," katanya dan tetap diam di depan pintu kamar. "Serius,
Tadi kamu gak ada di cermin. Coba kita buktiin aja. Sini ayo. Kataku menariknya. Namun saat hendak sampai di depan cermin, tiba-tiba ada suara motor jatuh dari arah luar. Sontak saya pergi keluar untuk mengeceknya. Lalu setelah membantu orang tersebut, saya kembali masuk. Tapi belum sampai di depan pintu, saya mendengar ada yang pecah dari dalam kamar. Saya pun berlari, takut terjadi apa-apa dengan sahabat saya. Apaan itu tadi yang pecah, Fik? Ini Rian. Tadi di cermin ada cicak. Jadi saya pukul aja pakai kursi. Soalnya geli aja lihat cicak. Katanya sambil tersenyum. Masa sih lo takut cicak? Ya iyalah, masa semua tentang sahabat nggak ditahu? Katanya sambil mengisi serpihan kaca di kantong plastik. Setelah cukup lama berdebat tentang cicak, saya pun mengalah dan mengajaknya untuk segera berangkat ke tempat kerjanya. Ya udah, ayo berangkat. Masa gue karyawan baru udah telat, bujuku. Iya, tapi dengan satu syarat. Kamu kerjanya harus jujur dan jangan mau diajak ambil uang perusahaan. Katanya serius. Iya, ayo buruan. Kataku begitu saja. Kami lalu menunggu angkot di pinggir jalan. Setelah kami mendapatkan angkot, kami pun menuju ke tempat kerja. Di dalam angkot pun saya dan Fikran sering bercanda dan tertawa. Lalu saya menatap sopir angkot yang sedang melirikku dari cermin, terus menggeleng-gelengkan kepalanya. Kenapa bang geleng-geleng kepala gitu? Mas, kalau ada masalah, cerita. Nggak baik dipendam mas. Atau masnya habis putus ya? Tanya sopir angkot. Maksudnya apaan sih bang? Tanyaku kesal. Masnya dari tadi ngomong sendiri kayak orang gila. Kata sopir itu. Wah kelewatan nih sopir. Biar gua aja yang pukulin sopir Yan. Berani betul bilang sahabat gua gila. Kata Fikran marah. Udah biarin aja Fik. Mungkin sopirnya yang habis putus cinta. Kataku menahan Fikran. Mas ini bener gila ya. Lebih baik masnya turun aja. Capek gua ngomong dengan orang gila. Kata sopir itu marah. Lalu menghentikan angkotnya. Kami pun turun dari angkot tersebut. Kulihat Fikran menatap sopir itu penuh kebencian. Lalu tiba-tiba angkot yang kami tumpangi tersebut bertabrakan di perempatan. Lalu Fikran hanya tertawa dan menarik tanganku tanpa memperdulikan angkot yang bertabrakan tersebut. Kenapa kita lari? Ayo bantu sopir itu. Kataku berhenti lalu berbalik. Udah biarin aja, dia nggak mati kok. Mending kita ke tempat kerja, udah telat nih. Kata Fikran menarik tanganku kembali. Setelah 15 menit berjalan, akhirnya kami sampai juga di tempat Fikran bekerja. Dan cukup lama saya melihat tempat kerjanya. Ternyata ini adalah pabrik pengemasan garam. Mau masuk nggak? Katanya mau kerja. Kata Fikran mengagetkanku. Iya maaf, ayo masuk. Kata saya lalu merapikan baju. Tunggu. Kamu lihat orang yang berdiri di sana. Kamu bilang aja mau ngelamar kerja. Bilang kamu teman saya. Saya mau ke toilet dulu. Perut saya sakit nih. Kata Fikran lalu berlari meninggalkanku. Lah kok gitu? Tunggu. Kata saya. Belum sempat mengejarnya, tiba-tiba datang laki-laki berpakaian sangat rapi. Kamu siapa? Kok main di kawasan pabrik? Tanyanya curiga. Saya kesini mau ngelamar kerja om. Kata saya. Lamar kerja? Ya oke, kamu langsung ke ruangan saya di sebelah sana, yang paling kanan. Kata orang itu. Kami pun berjalan ke ruangannya, lalu saya diinterview. Silakan, perkenalkan nama kamu dan pengalaman kerja kamu ceritakan. Kata dia. Nama saya Adrian, saya dari Buol. Datang ke Palu untuk mencari kerja om. Saya cuma pernah jadi kuli bangunan aja om. Kataku penuh keyakinan. Tunggu, ulang nama kamu siapa? Adrian. Terus kamu dari Buol? Tanya om itu lagi. Iya om, saya dari Buol. Dan saya teman Fikran yang kerja di pabrik ini juga. Kataku meyakinkan orang itu. Jadi benar, ini kamu orang yang direkomendasikan Fikran? Tanyanya lagi. Iya om. Saya sahabat Fikran, tapi Fikrannya lagi ke toilet om. Kata saya. Bapak itu lalu menatapku keheranan. Kamu ini ngomong apa sih? Tanya bapak itu bingung. Tadi kami udah mau masuk ke sini, tapi dia tiba-tiba ingin ke toilet. Kataku meyakinkan bapak itu.
Bapak itu hanya menggelengkan kepalanya, lalu membawa saya ke ruangan di mana tempat untuk karyawan beristirahat dan masing-masing mempunyai loker sendiri. Ini loker Fikran, tapi kami nggak tahu kodenya apa. Kamu bisa membukanya? Tanya bapak itu. Lah, kita tunggu aja dia, Pak, atau saya pergi nyari dia dulu di toilet, kata saya. Nggak usah, buka saja. Katanya hanya kamu yang bisa buka, pinta bapak itu. Saya hanya diam dan bingung kenapa bapak ini sangat ingin membuka loker sahabat saya. Emang di dalam loker itu isinya apa? Terus kodenya apa? Saya nggak tahu, Pak, kodenya. Fikran pun tidak ada membahas tentang kode lokernya, kata saya bingung. Coba ingat-ingat tanggal apa yang penting atau nomor yang penting bagi kalian berdua, kata bapak itu meyakinkan saya. Saya hanya menghela nafas lalu berpikir sejenak. Nomor atau tanggal apa yang penting bagi kami berdua? Karena penasaran, saya lalu mencoba tanggal lahir Fikran. Saya memutar angka dan memutar lagi, dan loker tersebut tidak mau terbuka. Saya lalu mengingat tanggal kami mulai bersahabatan. Saya lalu mencobanya dan berhasil. Loker itu terbuka, dan di dalam loker tersebut hanya ada secari kertas. Lalu bapak itu langsung mengambil kertas yang ada di dalam loker Fikran tersebut. Saya hanya melihat bapak itu membaca kertas tersebut. Setelah cukup lama, nampak mata bapak itu berkaca-kaca. Pak, ada apa? Tanyaku heran dengan raut wajahnya yang sedih. Enggak. Mending kita sekarang langsung ke tempat kerjanya saja, kata bapak itu. Ayo, Pak, kataku semangat. Kami lalu pergi ke tempat pengemasan garam. Nampak di sana banyak alat-alat canggih yang belum aku lihat. Dan ada beberapa karyawan di sana yang sedang bekerja dan mendatangi kami. Pak, ada apa? Tanya salah satu karyawan. Ini teman Fikran yang dulu dia ceritakan ingin bekerja juga, kata bapak itu memperkenalkan saya kepada mereka. Saya tidak menyangka ternyata Fikran sering bercerita tentang saya di sini, dan karyawan yang ada di sini ternyata baik-baik. Kenalin, nama saya Rian, salam kenal dan kerjasamanya ya, kata saya. Iya, selamat ya, kamu akhirnya bisa kerja di sini dan kami mengucapkan bela sung, kata salah satu karyawan terhenti karena ditarik oleh bosnya tersebut. Saya hanya melihat mereka yang sedang berbicara, namun entah membicarakan apa, saya pun tidak peduli. Saya akhirnya melihat-lihat karyawan lain yang sedang bekerja. Tiba-tiba dari arah belakang, Fikran menepuk pundakku. Apaan sih, Fik? Ngagetin aja. Terus kamu dari mana? Kok baru muncul? Kata saya. Maaf Rian, soalnya habis dari toilet. Saya masih ada urusan penting, kata Fikran. Sontak karyawan di situ kaget melihatku berbicara sendiri dan menyebut nama Fikran. Belum sempat menegur saya, mereka dipanggil oleh bos mereka dan lagi-lagi mereka membicarakan sesuatu. Fik, lihat mereka lagi ngomongin apa sih? Tanyaku curiga. Pasti mereka lagi bahas strategi pemasaran saja, katanya lagi. Nampak sekali mereka melihatku dengan tatapan sedih, dan saya tidak mengerti kenapa mereka menatap saya seperti itu. Lalu bos itu menghampiriku, sesekali menatap ke arah Fikran, dan ternyata bos kami mempunyai indera keenam yang bisa melihat hal-hal gaib. Namun yang dia lihat hanyalah sesosok Fikran yang wajahnya telah hancur, dengan mata kiri sudah copot. Lalu salah satu tangannya hampir putus, sama seperti yang ada di dalam mimpiku semalam. Rian, kamu sekarang sudah bisa bekerja. Kamu ikut saja apa yang diajarkan oleh karyawan lain, kata bos kami tanpa memperhatikan Fikran lagi. Siapa? Ayo Fik, kita ke sana, ajarin gue juga yang lo bisa, kata saya menarik tangan Fikran. Mereka yang tidak bisa melihat hanya bergidik ngeri melihat tanganku, seolah-olah menggenggam sesuatu yang tidak ada. Sumpah, ngeri kali anak itu bos, saya jadi merinding, kata karyawan itu kepada bos. Biarin aja, dia belum tahu dan sekarang belum waktu yang tepat untuk memberitahu. Udah, kalian kerja aja, anggap saja dia gila, tapi jangan ganggu dia, karena jujur, saya juga bisa melihat Fikran. Dia sangat menakutkan, kata bos itu lalu pergi.
Karyawan lain hanya ketakutan dan tidak sedikit juga yang sedih melihatku seperti itu. Kini saya sudah mulai mengerti bekerja di pabrik pengemasan garam ini, dan saya sangat semangat bisa bekerja dengan sahabat saya. Kami selalu bercanda dan tertawa sambil meneruskan pekerjaan. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17.30. Saya lalu berpamitan dengan karyawan, lalu tidak lupa juga berpamitan dengan bos sebelum pulang. Kemudian saya dan Fikran menuju angkot di tepi jalan, dan tidak menunggu lama, akhirnya kami mendapatkan angkot yang masih kosong. Seperti biasa, saya ngobrol dengan sahabat saya membahas tentang kerjaan tadi. Lagi-lagi sopir memandangiku melalui cermin dalam angkot, tapi sopir ini lebih penakut dari sopir yang sebelumnya, dan saya lihat tangannya sangat gemetar memegang setir mobil. "Bang, kok tangannya gemetar gitu?" tanyaku heran. "Maaf mas, ampuni saya mas, tolong jangan apa-apain saya masih punya anak dan istri di rumah," kata sopir itu gemetar, dan wajahnya sudah berkeringat. Ternyata dia melihat sosok asli yang bersamaku. Ya benar, Fikran dengan wajah yang menyeramkan. "Abangnya lucu nih," kata saya menepuk pundak sopir angkot tersebut. "Ya Tuhan, lindungi hamba, tolong jangan ganggu saya, tolong saya tidak ingin istri saya jadi janda," kata sopir itu berteriak ketakutan. "Dasar stres," kata saya lalu tertawa. Bang, berhenti, udah nyampe," kata saya kembali menepuk pundak sopir itu. "Mama," teriak sopir itu kaget, lalu menginjak rem mendadak. "Bang, hati-hati dong bawa angkotnya," kata saya kesal, lalu turun dari angkot. Maaf mas," kata sopir itu terbata-bata. Lalu dilihatnya kembali sosok yang bersama saya dengan mata yang sudah copot sebelah, dan tersenyum kepadanya. Sopir itu lalu secepat kilat langsung menjauh dari kami. "Bang, woi, gua belum bayar," kata saya berteriak. "Udahlah, biarin aja, hitung-hitung hemat pengeluaran," kata Fikran tertawa. Rasanya senang melihat sahabat saya tertawa seperti tidak memiliki beban. Saya lalu merangkul sahabatku itu, kemudian kami masuk ke dalam rumah. Karena masih lapar, saya kembali memasak mie, dan saat aku tawarkan ke Fikran, lagi-lagi dia menolak. "Fik, kok selama saya di sini nggak pernah ya lihat kamu makan ataupun minum?" kata saya menatapnya. "Gua lagi diet," kata dia datar. Saya lalu tersentak kaget, lalu tertawa dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Fikran barusan. "Dengan badan kamu yang sudah kurus, terus lo mau diet? Dasar aneh," kata saya masih tertawa. "Biarin, emang kayak lo, perut udah kayak ibu hamil 7 bulan, kata Fikran tertawa. "Logika aja lah, dari kecil orang tua sudah susah payah cari makan untuk besarin kita. Kok pas udah gede malah diet, anak macam apa kau?" kata saya kembali membalasnya. "Gak gitu juga konsepnya kali, udah makan aja, terus kita lanjut cerita," kata Fikran lalu pergi. Setelah selesai makan, saya mencari Fikran di teras. Ternyata dia tidak ada. Lalu aku periksa ke belakang, dan saat membuka pintu, seperti ada seseorang yang berdiri di balik pohon pisang dan menangis. Saat hendak mendekat ke pohon pisang, tiba-tiba ada yang memanggilku dari depan rumah. Saya lalu menuju ke depan, dan ternyata itu adalah bos kami. "Masuk bos," kata saya mempersilahkan masuk. "Iya, terima kasih," kata dia. "Mau minum apa bos, biar saya buatin?" kata saya bertanya. "Gak usah Rian, kedatangan saya ke sini mau ngomongin sesuatu, tapi lebih baik kita obrolin ini di tempat lain, jangan di sini," kata dia serius. "Mau ngomong apa bos? Tapi gimana ya, saya belum izin sama Fikran, dia lagi keluar kayaknya," kata saya. "Fikran tadi ketemu dengan bapak di jalan, dia lagi pergi dan dia ngizinin kamu pergi dengan bapak," katanya meyakinkan. "Gitu ya pak? Oke, tunggu saya ambil jaket dulu," kata saya lalu berjalan ke kamar. Setelah memakai jaket, saya lalu pergi bersama dengan bos saya. Setelah 15 menit memacu mobil, kami berhenti di depan rumah. Lalu bapak itu masuk ke dalam rumah yang ternyata adalah rumahnya. 5 menit kemudian, dia keluar bersama seorang gadis yang mungkin umurnya tidak jauh beda dengan saya.
Lalu gadis itu duduk di belakang dan saya tetap berada di depan di samping bos saya. "Bos, kita mau kemana?" kata saya masih bingung. "Kita mau ke puncak. Oh ya, di luar jam kerja, panggil saja saya Pak Hendra," kata Pak Hendra tersenyum. "Siap bos." Pak Hendra." 20 menit berlalu kami telah sampai di puncak. Nampak keindahan kota Palu jika dilihat dari puncak, apalagi malam hari. Terasa damai dan tenang sekali. "Bagus sekali kota Palu dilihat malam hari, tapi sayang Fikran gak ikut," kata saya lalu duduk di rumputan. Kenalin, saya Putri," kata Putri sambil menjulurkan tangannya. "Iya, kenalin juga, saya Rian," kata saya tersenyum lalu berdiri kembali. Pak Hendra kini pergi agak jauh dan kulihat dia lagi asik merokok. Tapi tiba-tiba Putri langsung memelukku, lalu dia menangis sejadi-jadinya. Kamu kenapa nangis? Saya nggak ngapa-ngapain kamu," kata saya terkejut. Tapi Putri tetap menangis dan memelukku tanpa memperdulikan kata-kataku. Cukup lama dia menangis dan memelukku, dan akhirnya dia diam dan mengusap air matanya. "Jujur, aku itu sayang banget sama Fikran," kata Putri kembali menangis. "Kenapa sih kamu ini? Sayang ke Fikran, malah saya yang dipeluk," kata saya bingung. Akhirnya untuk beberapa saat kami terdiam. Saya hanya menatap lampu-lampu kota dan mencoba untuk bertanya. "Kamu pacar Fikran ya?" tanyaku lagi. Mendengar perkataanku, Putri kembali menangis dan memelukku. "Lah, ini cewek setiap gua bicara nangis mulu," batinku. Lalu Putri mengeluarkan kertas dari kantongnya. "Mending kamu baca surat ini saja, saya nggak kuat," katanya menyerahkan surat kepadaku. Saya yang sudah penasaran ada apa dengan isi surat itu, akhirnya saya baca, dan isi surat itu adalah, "Putri, kayaknya hubungan kita nggak akan bertahan lama. Soalnya saya takut suatu hari ada yang akan membunuh saya, karena saya tidak ingin menjaga rahasia mereka yang ingin mengambil uang perusahaan papamu. Tapi tenang, saya pergi, kamu gak bakal sendirian, karena sahabat saya Rian akan mendampingimu. Jika kamu sayang sama aku, tolong kamu mau bersama Rian, karena saya hanya bisa percaya kamu bakal bahagia, dan tentunya kamu tahu hanya dia sahabat saya yang paling baik, yang selalu ada. Jadi tolong kalian saling jaga ya. Dan untukmu Rian, jika kamu membaca pesan saya, suatu hari nanti jangan lupain saya ya. Maaf ya, gak pernah pulang kampung, soalnya sibuk kerja. Emangnya kayak lo pengangguran? Maaf ya bercanda. Sehat terus ya, dan tenang, kamu gak bakal jadi pengangguran lagi. Soalnya kamu udah saya rekomendasikan sama Pak Hendra. Oh iya, saya nitip Putri ya, jagain dia. Kalau bisa, nikahin, please, biar gue bahagia. Gak tahu mau nulis apa lagi, soalnya tulisan saya jelek. Intinya, penuhi ya permintaan terakhirku, please. Rian, lo ini orangnya keras kepala, gak mau nurutin kemauan gue. Tapi sumpah, gue gak nyesel punya sahabat kayak lo. Malahan gue bangga punya sahabat kayak lo dari kecil. Sekali lagi gue minta maaf ya Rian, karena ninggalin lo. Ini bukan candaan Rian. Saya nulis ini karena saya sudah punya firasat. Jadi maaf ya, dan tolong jangan benci gue Rian. Saya kemudian merobek kertas itu dan tertawa sambil menatap Putri. Pranknya gak lucu, sumpah, bentakku. Nampak Pak Hendra berjalan ke arah saya dan mereka hanya diam saja. Maksudnya apa Pak? Gak lucu sumpah, bercanda beginian. Mending Pak Hendra antar saya sekarang juga, kata saya emosi namun meneteskan air mata. Mereka hanya diam dan akhirnya mereka pun mengantar saya ke rumah. Sesampainya di depan rumah, saya langsung turun tanpa berkata apa-apa. Kemudian saya langsung masuk ke dalam rumah mencari Fikran. Fikran, gue udah pulang. Fik, kataku masih ke dalam kamar. Namun Fikran tidak ada di kamar. Lalu saya mencari ke semua ruangan rumahnya, namun kosong, tidak ada siapa-siapa. Lalu saya mencarinya kembali ke kamar, seraya memanggil-manggil namanya. Fik, lo di mana? Gue udah pulang, teriakku keras.
Kemudian saya mendengar seseorang masuk, lalu saya berlari ke depan. "Fik, ngapain kalian masuk?" kata saya kepada Putri dan Pak Hendra. "Rian, tenangin diri kamu dulu," kata Pak Hendra. Saya tidak peduli dengan mereka. Saya terus melanjutkan mencari sahabat saya. Kemudian saya ke belakang rumah. Saat membuka pintu, kembali saya melihat seperti ada sesuatu yang berdiri di balik pohon pisang. Saya lalu berlari ke arah pohon pisang tersebut. Saat saya telah dekat dengan pohon, ternyata sosok itu adalah Fikran. "Fik, ngapain kamu malam-malam di belakang rumah? Ayo masuk," kata saya lalu menarik tangannya. Namun anehnya, saya tidak bisa memegang tangannya. Lalu kembali mencoba meraih tangannya, namun tetap saja tanganku hanya menembus tangan. "Rian, cukup," kata Fikran. Tanpa memperdulikan Fikran yang sedang berbicara, saya tetap mencoba menyentuhnya, namun gagal. Tanganku hanya menembus Fikran. "Rian, cukup. Sampai kapan kamu berpura-pura menganggapku masih hidup? Lihat, sekarang kau tidak bisa menyentuhku. Sadar woi, gue udah mati," kata Fikran membentakku. "Ini mimpi kan, Fik? Rian, bangun Rian. Ini mimpi buruk. Ayo bangun," kata saya sambil menampar wajah saya sendiri. Tidak berhenti di situ, saya yang masih yakin ini hanyalah mimpi, mengambil pecahan cermin lalu saya melukai tangan saya sendiri. Saya berteriak, "Bangun woi, ini pasti mimpi," kataku mulai menangis. "Cukup Rian, jangan sakiti diri kamu. Tolong, please, jangan. Saya nggak kuat lihat kamu begini. Tolong berhenti," kata Fikran menangis sambil memandangku. "Enggak Fik, ini mimpi," kata saya. "Lihat Rian, di sebelah kamu itu adalah makamku," kata Fikran menunjuk makam itu. Lalu hujan dengan derasnya turun menambah kesedihanku. Saya hanya bisa berteriak, lalu saya duduk karena sudah tidak kuat lagi menahan kesedihan. Darah di tanganku kini terus mengalir perlahan. Saya tidak kuat dan akhirnya saya tidak sadarkan diri. Sembari menyentuh batu nisan sahabat saya. Keesokan paginya saya bangun. Ternyata saya berada di kamar Fikran dan tangan saya telah diobati. Rasanya badan saya sangat lemas. Lalu saya kembali menangis mengingat sahabat saya, Putri dan Pak Hendra, lalu masuk dan mencoba menenangkan saya. Karena keadaan saya yang masih lemas, saya tidak sanggup berdiri. Saya kadang tertawa sendiri, lalu menangis mengingat masa-masa bersama Fikran. Saat siang, Putri dan Pak Hendra izin pamit dan berkata malam akan segera kembali. Saya tidak peduli, saya hanya diam saja. Setelah mereka pergi, kini tinggallah saya sendiri. Saya mencoba untuk kuat, namun rasanya munafik jika saya berkata bahwa saya akan mudah melupakan sahabat seperti dia. Flashback ke belakang. "Rian, besok gue mau merantau, lo mau ikut gak?" kata Fikran. "Mau sih, tapi paling gak diizinin sama orang tua gue," kata saya. "Ya gimana, bilang aja kita mau cari kerja," bujuk Fikran. "Enggak ah, gue mau nganggur dulu, baru juga lulus," kata saya tertawa. "Ya LDR dong kita," kata dia tertawa. "Apaan sih, emang kita pacaran? Dasar aneh lu," kata saya ikut tertawa. Begitu pahit mengingat semua kenangan bersama Fikran. Dan andai saja saya ikut dia waktu itu, mungkin kami akan terus bersama hingga maut memisahkan. Kini hari demi hari saya jalani tanpa bisa melihat kembali sahabat saya. Saya hanya bisa datang ke makamnya tiap hari dan membacakan dia doa terbaik dari sahabat terbaik. Walau berat, namun aku coba untuk tetap kuat. Saya tetap bekerja di pabrik pengemasan. Dan karyawan di situ sangat sedih melihatku yang awalnya sering tertawa dan banyak berbicara, kini hanya diam saja. Saya lalu masih penasaran kenapa sahabat saya itu meninggal. Dan setelah saya telusuri, ternyata dia dibunuh di tempat kerja, yaitu di pabrik pengemasan garam, tepatnya di gudang penyimpanan garam. Saya lalu masuk ke dalam gudang tersebut dan melihat sekeliling gudang. Ternyata terdapat 2 CCTV. Saya lalu menanyakan ke salah satu karyawan, "Itu bukannya CCTV? Kenapa kita tidak lihat saja di situ? Siapa tahu ada bukti-bukti pembunuhan," kata saya.
Katanya sih CCTV itu sudah rusak 1 tahun yang lalu, kata dia. Itu kan baru katanya, coba saja dulu, kata saya membentak. Kemudian kami mencoba mengecek kembali dan beruntung salah satu CCTV masih dalam keadaan on. Kami lalu memeriksa rekaman CCTV itu dan benar saja dalam rekaman itu sangat nampak jelas betapa kejamnya mereka bertiga menyiksa dan membunuh. Dipukulnya kepala Fikran menggunakan balok. Lalu seseorang ingin mengayunkan celurit ke atas kepalanya karena kaget. Fikran menangkisnya dengan tangan kiri yang berakibatkan tangannya hampir putus. Kemudian Fikran disiram menggunakan bensin lalu membakar Fikran hidup-hidup. Nampak mereka bertiga tertawa puas. Kemudian mereka mengubur Fikran dengan garam sebelum mayat Fikran ditemukan. Saya yang dari tadi melihat hanya bisa menangis. Siapa mereka? Tanyaku. Mereka Reza, Agus dan Bima, jawabnya. Mendengar nama itu, saya ingat mereka adalah bagian pemasaran dan saya dengar mereka belum pergi. Dengan cepat saya mengambil pisau, tapi sebelum saya sampai di depan mereka bertiga, saya ditahan oleh karyawan-karyawan lain. Woi, sini kalian, dasar iblis, saya akan balas dendam atas kematian Fikran, kata saya mencoba melepaskan diri. Mendengar kata-kata tersebut, mereka bertiga kaget, lalu berlari karena rahasia yang mereka sembunyikan akhirnya ketahuan. Namun sayangnya mereka ditahan oleh karyawan lain yang sudah diberitahu. Tidak butuh waktu lama, mobil polisi datang untuk menjemput mereka. Pak, tolong jangan bawa mereka, biar saya yang bunuh mereka Pak, saya mohon, kata saya menangis. Sabar Mas, kami pasti akan memberikan hukuman yang setimpal untuk pelaku, kata polisi itu kemudian berlalu. Saya kini dipeluk karyawan-karyawan yang ada di situ. Sabar Rian, kami juga sangat kehilangan sosok Fikran, tapi pasti dia sedih di atas sana jika melihat kamu balas dendam, kata karyawan ikut menangis. Iya Rian, sudah, mereka pasti menyesal di penjara, kata mereka lagi. Cukup lama kami larut dalam kesedihan. Pak Hendra lalu datang. Rian, saya tahu kamu sangat terpukul atas kematian Fikran. Tapi Fikran kan juga dia di sana. Jika kamu membalas semua perbuatan mereka, apakah Fikran bisa kembali? Tidak Rian, dia pastinya sangat sedih jika melihat kamu membunuh seseorang, kata Pak Hendra. Perkataan Pak Hendra ada benarnya. Pasti Fikran sangat kecewa jika melihat saya berubah jadi jahat. Saya lalu mencoba untuk tidak larut dalam kesedihan dan membiarkan aparat penegak hukum yang menyelesaikan masalah ini. Tidak terasa 1 tahun saya telah tinggal di rumah Fikran dan pastinya setiap hari saya pergi ke makamnya. Fik, udah 1 tahun nih tinggal di rumah lo, nggak kerasa ya udah 1 tahun juga lo nggak ada, kata saya menyentuh batu nisan Fikran. Maaf, saya nggak boleh nangis di depan makam lo, kata saya lalu mengusap air mata. Fik, permintaan lo itu, kayaknya gue udah mulai jatuh hati nih sama si Putri. Tapi gimana ya, nyesek aja gitu, rasanya kayak nikung sahabat sendiri, kata saya. Fik, gue mau nikah sama Putri, tapi kalau lo cemburu, ya udah gak jadi, kataku tertawa. Setelah memanjatkan doa, saya lalu pergi ke rumah Putri untuk membahas pernikahan dan beberapa minggu kemudian kami menikah. Saya dan Putri memutuskan untuk tetap tinggal di rumah Fikran. Dan kebiasaan ke makam Fikran saya tetap jalani, bahkan jika tidak sibuk. Putri ikut bersama saya memanjatkan doa untuk Fikran. 1 tahun berlalu, kini Putri telah melahirkan anak laki-laki. Dan kami sepakat menyematkan nama Fikran untuk anak kami yang baru lahir. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.